Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satreskrim Polres Lampung Selatan berhasil meringkus pelaku penganiayaan berat yang membacok seorang tukang ojek. Respon cepat ditunjukkan Polres Penajam Pasir Utara saat menerima laporan kebakaran rumah warga melalui layanan call center Polri 110. Kapolda Sumatera Selatan memimpin kegiatan penanaman pohon produktif di lingkungan Mapolda Sumsel. Di informasi pertama, pemirsa Satreskrim Polres Lampung Selatan berhasil meringkus pelaku penganiayaan berat yang membacok seorang tukang ojek di Kecamatan Jati Agung. Pelaku ditangkap setelah 3 hari melarikan diri hingga keluar provinsi. Berikut informasinya untuk Anda. Tim gabungan Satreskrim Polres Lampung Selatan dan Polsek Jati Agung berhasil menangkap tersangka berinisial AA di wilayah Kabupaten Kayu Agung, Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan saat pelaku berada di dalam mobil travel setelah melarikan diri selama 3 hari. Peristiwa penganiayaan terjadi di Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung. Korban seorang pengemudi ojek mengalami luka berat akibat sabetan golok pada bagian kepala dan tangan. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Hasil penyelidikan mengungkap korban tidak memiliki permasalahan dengan pelaku. Saat kejadian, korban hanya mengantarkan mantan kekasih pelaku untuk menagih utang. Namun pelaku diliputi rasa cemburu dan langsung melakukan pembacokan. Dalam kasus ini, polisi berhasil menemukan golok yang digunakan untuk melakukan pembacokan. Petugas juga mengamankan pakaian milik korban dan tersangka sebagai barang bukti dalam proses penyidikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Polres Lampung Selatan menegaskan komitmen menindak tegas setiap pelaku tindak pidana demi menjaga keamanan masyarakat. Dari Humas Polres Lampung Selatan, Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit konvensional. Dalam kasus ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut Bribda Miftahur Rahman melaporkan untuk Anda. Hari ini Polda Sumatera Barat melaksanakan penanganan perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi sekira bulan Oktober 2023 sampai Mei 2025 di PT Bank Nagari, Cabang Mentawai. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat mengungkap dugaan tindak pidana perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit konvensional di PT Bank Nagari. Dalam kasus yang merugikan keuangan negara tersebut, polisi telah menetapkan 3 orang tersangka. Pengungkapan ini berawal dari serangkaian penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit, baik untuk debitur konvensional maupun syariah, selama periode tahun 2023 hingga Mei 2025. Kasus ini melibatkan 125 orang debitur dengan total plafon kredit fantastis sebesar 50,335 miliar. Modus operandi yang dilakukan para tersangka meliputi manipulasi profil debitur, merekayasa objek usaha yang akan dibiayai, beserta anggunannya, hingga pemalsuan tanda tangan nasabah pada slip penarikan uang. Kasus ini terbongkar berawal dari audit internal pihak Bank Nagari yang menemukan adanya penyimpangan. Ketiga tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, yakni berinisial REP selaku pimpinan Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut, HWH selaku petugas kredit, dan MS yang berperan mencari data debitur. Dari penyimpangan ini,
Para tersangka mendapatkan fee. Pimpinan menerima 10 hingga 20 juta per pencairan. Petugas kredit 5 juta dan MS sekitar 1,7 juta per debitur. Saat ini total barang bukti yang disita mencapai 132 dokumen termasuk SK, pejabat bank, dokumen kredit, dan berkas pengajuan debitur. Hingga saat ini, penyidik Polda Sumatera Barat telah melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dan berkas perkara sedang dalam tahap pemenuhan petunjuk jaksa untuk kemudian dilakukan ke tahap P21. Dari Polda Sumatera Barat, saya Bribda Miftahur Rahma melaporkan. Salam presisi. Di Jawa Tengah, pemirsa, Satreskrim Polres Purworejo berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dengan modus kencan melalui media sosial. Pelaku yang sempat buron hingga Kebumen akhirnya berhasil ditangkap setelah menjual motor curian ke Tangerang. Berawal dari perkenalan melalui Facebook, seorang pria diduga memanfaatkan ajakan berkencan untuk melancarkan aksi pencurian di sebuah hotel di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Korban kehilangan sepeda motor, uang tunai, serta dokumen kendaraan usai pelaku memanfaatkan kelengahan saat berada di kamar hotel. Satreskrim Polres Purworejo bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial GN, warga Depok, Jawa Barat. Setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Kebumen, pelaku akhirnya berhasil diamankan di rumah orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah menjual sepeda motor hasil curian kepada rekannya di Kota Tangerang, Banten. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel, telepon genggam pelaku, serta dokumen kendaraan milik korban. Kini tersangka ditahan di Rutan Polres Purworejo dan dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Polisi menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat berkenalan dengan orang yang baru dikenal melalui media sosial. Humas Polres Purworejo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Gringsing Polres Batang berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan sepeda motor dengan modus meminjam kendaraan milik rekan kerja. Seorang pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti untuk menjalani proses hukum. Berikut informasinya untuk Anda. Keberhasilan pengungkapan kasus dugaan penggelapan sepeda motor disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Batang AKBP Veronica. Pelaku berinisial S, seorang buruh asal Kabupaten Banjarnegara, berhasil diamankan oleh personel Polsek Gringsing. Peristiwa berawal saat pelaku meminjam sepeda motor milik rekan kerjanya dengan alasan mengembalikan speaker dan membeli rokok. Namun kendaraan tersebut justru dibawa ke wilayah Kabupaten Kendal untuk dijual. Aksi pelaku terbongkar setelah korban menemukan sepeda motor miliknya ditawarkan melalui akun Facebook di grup jual beli motor bekas. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Polsek Gringsing yang langsung melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengantarkan petugas berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti, berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter, 1 unit telepon genggam milik pelaku, serta STNK dan fotokopi BPKB kendaraan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Humas Polres Batang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Unit Reskrim Polsek Tarumajaya Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Seorang perempuan yang merupakan ibu tiri korban telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Berikut informasinya untuk Anda. Polsek Tarumajaya, Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Seorang perempuan berinisial DM yang merupakan ibu tiri korban diamankan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Pelaksana Harian Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Ikhlas Putrowasono. Perkara ini terungkap setelah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi menerima informasi bahwa korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
personel Polsek Tarumajaya yang mendatangi lokasi menemukan sejumlah luka yang diduga tidak wajar pada tubuh korban. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya luka lebam dan luka pada beberapa bagian tubuh korban. Penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Polres Metro Bekasi terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memastikan korban mendapatkan perawatan medis, pendampingan psikologis, serta perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Metro Bekasi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila mengetahui dugaan kekerasan terhadap anak demi memberikan perlindungan dan menyelamatkan masa depan mereka. Dari Humas Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri bersama Kejaksaan Agung dan PT Pegadaian melakukan pengecekan awal terhadap 74 kg emas yang telah disita oleh kepolisian. Berikut informasinya untuk Anda. Tim penyidik gabungan Polri, Kejaksaan Agung, dan PT Pegadaian melaksanakan pengecekan awal terhadap 74 keping emas batangan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Puluhan batang emas tersebut disita dalam rangkaian penyidikan 3 perkara korupsi dan tindak perkara pencucian uang atau TPPU. Nah, hari ini penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Makanya nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung, tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Tim penyidik gabungan masih terus melakukan pendalaman perkara, sementara hasil pengujian barang bukti dan perkembangan penyidikan akan disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.